Ya, shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohaniku yang ada di cabang GBI Pasar Baru Betania Blessing di Kota Jambi, serta seluruh jemaat keluarga Imat Kerajaan di Kota Bontang, anak-anak rohaniku yang sangat-sangat saya kasih, serta semua rekan-rekan sahabat warga kerajaan dimanapun Anda berada. Saya berdoa supaya di bulan Februari ini, tempat di mana kita belajar merenungkan dan mengaplikasikan bulan penuh kasih ini dalam kehidupan setiap kita. Ingat kekasih Tuhan, bahwa kita jadi orang Kristen itu bukan untuk ngejar sorga. Sorga itu adalah bagian yang Tuhan akan pasti berikan buat kita. Tapi yang sesungguhnya adalah kita harus menjadi pribadi yang memiliki jaminan akan hidup yang kekal. Ada banyak orang yang salah persepsi. Hidup kekal itu apa? Oh, tinggal di sorga bersama-sama dengan Allah untuk selamanya. Ya, memang itu adalah salah satu bagian dari hidup yang kekal. Tapi kalau kita belajar dari Injil Yohanes, bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu akan memiliki satu kehidupan yang disebut dengan hidup yang kekal. Mengapa demikian? Karena Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-3 di sana dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ternyata hidup kekal itu adalah fase pengenalan, ginosko, mengenal seperti seorang suami dengan istri atau sebaliknya. Jadi Anda bukan cuma sekedar tahu Tuhan, tapi betul-betul mengenal. Dari mengenal inilah akan menimbulkan yang namanya kasih. Kenapa ada banyak orang Kristen yang kasihnya luntur? Kenapa? Karena sederhana, dia tidak mengenali Tuhan Allahnya. Kenapa ada Allah lain dalam hidupnya selain Allah? Sederhana, karena dia tidak mengenali Allah yang sesungguhnya, dan dia tidak mengenali Kristus sebagai Mesias dalam hidupnya, yang telah membebaskan dia daripada segala macam dosa. Itu yang perlu kita kenali. Nah, kalau orang mengenal Bapa, orang mengenal Yesus sungguh-sungguh, maka kasihnya itu akan timbul besar dalam hidupnya, dan Anda akan menjadi pribadi yang totalitas dengan Allah, sama seperti Yesus Kristus yang totalitas dalam hidup saudara. Jadi kalau masih ada orang Kristen yang pelit, yang sirik, yang suka dengki, ngambekan, tersinggungan, itu berarti dia belum mengenal Allah. Kenapa kok demikian? Nah, ini dia nih Bapak Ibu. Fase pengenalan akan Allah ini adalah fase di mana bagian di mana menjadi keputusan saudara. Nah, tahukah saudara, muara daripada kepemuritan itu adalah eklesia? Apa itu eklesia? Bukan cuma sekedar gereja, tapi Yesus berkata, upon this rock I build my kingdom. Kata kingdom itu punya pengertian di sana, yaitu eklesia. I will build my church. Eklesia. Eklesia itulah orang-orang yang dipanggil untuk duduk di pintu gerbang dan memutuskan serta memikirkan nasib daripada kotanya atau orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini dipanggil sebagai eklesia, maka engkau akan menjadi pribadi yang menjaga pintu gerbang dan memutuskan langkah apa yang Anda panggil. Karena kita ini adalah pintu gerbang. Dalam Mazmur pasal 24 ayat yang ke-7 di sana dikatakan seperti ini. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Jadi ayat ini diulang 2 kali, ayat 7 dan ayat 8. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Jadi hari ini saudara, Anda adalah pintu gerbang yang harus mengangkat kepala. Mengangkat kepala itu punya pengertian penyambutan dan pengakuan ilahi kita kepada Kristus sebagai Raja Kemuliaan. Jadi Anda bisa pahami Mazmur 24 ini adalah Mazmur penyambutan ilahi buat Yesus sebagai Raja segala Raja. Jadi kekasih Tuhan harus menyadari bahwa hidup kita ini bagian pintu gerbang. Pintu gerbang terhadap ayat 1 dikatakan dalam Mazmur pasal 24, dikatakan di sana bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ada kata bumi, ada kata dunia. Jadi bumi itu adalah milik Tuhan, dunia itu dipercayakan Tuhan kepada manusia, dan akhirnya rusak. Jadi itu bicara tentang dua sistem. Ada sistem kerajaan Allah, ada sistem dunia yang ingin masuk dalam hidup saudara, dan Andalah pintu gerbang itu. Jadi Anda di pintu gerbang itu bicara dua hal. Yang pertama, akses. Jadi segala sesuatu yang masuk dalam diri kita itu selalu melewati pintu kan. Anda mau masuk rumah juga ada pintu. Ada pintu halaman, ada pintu ruang tamu. Pintu itu pintu akses. Anda di sana menjadi pribadi yang mengizinkan hal-hal yang baik masuk atau yang buruk masuk. Kalau pintunya nggak dijaga, maka yang buruk-buruk itu akan masuk
dalam diri saudara, dan akhirnya kita kebobolan. Makanya ada orang Kristen yang tinggal dalam ketersinggungan, suami istri tinggal satu rumah satu ranjang tapi nggak ngomongan. Kenapa? Pintu gerbangnya nggak dijaga, pintu gerbangnya runtuh, sehingga yang buruk itu masuk, egonya bercokol dalam dirinya, kemudian watak buruknya bercokol dalam dirinya. Kenapa? Pintu gerbangnya dibiarkan hancur, tidak dijaga, sehingga yang buruk-buruk itu masuk. Dan itu juga kenapa ada orang Kristen yang tidak mau ngampuni, karena dia nggak jaga hatinya. Ingat, hati itu bagikan pintu, saudara. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes pasal 3, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ya, pintu itu, pintu gerbangmu diketuk oleh Tuhan Yesus. Kenapa dia ada di luar? Karena engkau membiarkan dia keluar dari kehidupan saudara. Makanya dia ingin masuk lagi dan harus ketok pintu. Dan Andalah yang jaga pintu, dan hidupmu itulah pintu gerbang. Jadi waspadalah Bapak Ibu. Karena di pintu gerbang itu bukan akses. Anda nonton sosmed, Anda nonton siaran-siaran di HP Anda, itu harus ada pintu gerbangnya. Mana yang buruk ditolak, mana yang baik dibiarkan masuk. Karena pintu gerbang itu adalah akses. Dan yang kedua, pintu gerbang itu bicara soal pemilihan dan pengenalan. Di pintu gerbang itu kita mengenali siapa yang akan masuk. Contoh, Anda punya rumah, kemudian ada orang ketok pintu. Ya, di sini dari siapa? Cari siapa? Oh, ternyata paket. Nah, ngantar paket. Oh, kalau paket dibiarkan masuk. Kenapa? Dia bawa barang kita kan. Tapi kalau Anda, siapa di luar? Maling. Masa Anda bukain pintu buat maling masuk? Siapa di luar? Perampok. Masa Anda biarin perampok masuk di Anda? Kenali orang yang akan masuk dalam hidup Anda. Filosofi masuk, pengajaran masuk, pergaulan Anda di kantor, pergaulan Anda dengan di luar sana, itu harus ada pintu gerbangnya supaya engkau mengenali. Kalau ada orang ngajai Anda ngomongin orang, ada orang menghasut Anda untuk melawan gembala, lawan pendeta, itu tolak, sudah tutup pintunya, jangan dibiarkan masuk, supaya hatimu terjaga dengan baik. Ingat Bapak Ibu, from the altar to the gate, dari altar kepada pintu gerbang. Saudara lihat Nehemia menangis ketika pintu gerbang Yerusalem hancur dan terbakar. Kenapa? Altarnya pasti rusak. Terbukti bait suci hancur gara-gara pintu gerbangnya hancur. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, setan itu sebelum menghancurkan bait suci dalam diri Anda, mezbah doamu dalam hidupmu, itu dihancurkan dulu pintu gerbangnya. Pola pikir kita pintunya dibuka, hatinya kita dibuka, supaya paham-paham duniawi itu masuk dalam diri saudara. Sehingga simpen dendam, simpen sirik, simpen benci, simpen ketersinggungan, simpen sifat pelit, simpen ketidakpedulian, itu pintu gerbangmu runtuh. Tuh, makanya bertobat saudara, jaga pintu hatimu, karena engkau adalah pintu gerbang. Bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendakku. Kalau engkau mengasihi Tuhan, pasti engkau melakukan kehendak Tuhan. Apa itu bukti kita mengasihi Tuhan? Kita jaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ingat, engkau adalah pintu gerbang. Baik buruknya kehidupan saudara ditentukan di bagaimana Anda dengan waspada menjaga pintu hati saudara. Jangan biarkan yang buruk masuk, dan biarkanlah yang baik masuk. Sambutlah Raja kemuliaan, dan bukalah pintu hatimu lebar-lebar, sehingga kau melakukan seluruh kehendak Allah. Dan itulah pintu yang terbuka. Ingat Bapak Ibu, sebagai pintu gerbang, dua kekuatan ini pengen menguasai kehidupan saudara untuk memanifestasikan keberadaannya. Kuasa sorga pengen masuk dalam hidupmu supaya hidupmu memanifestasikan kuasa kerajaan sorga. Makanya Tuhan berkata, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Kita nggak ngincer sorga Bapak Bu, tapi kita mau diajak oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan sorga di bumi dimanapun Anda berada. Tapi ingat, kuasa kegelapan juga ingin pakai Anda sebagai pintu pemberontakan, sebagai pintu pernyataan, pintu manifestasi buat dia menyatakan kejahatannya lewat kehidupan saudara. Pilihlah Anda yang memutuskan di pintu gerbang, mau terima yang buruk atau mau terima yang baik. Kalau Anda jadi anak Tuhan, lakukanlah yang baik dan benar. Lakukanlah firman Tuhan yang saya sampaikan dan yang hamba Tuhan sampaikan lewat mimbar di gereja Anda ini. Anda akan melihat hidupmu diubahkan. Ingat, kita hidup bukan untuk masa sekarang, kita hidup di masa kekekalan. Doa saya menurut saudara, jaga pintu gerbangmu baik-baik. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.